Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farid Imzadi Lusno selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Islam 2 serta jajaran dosen lainnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas IKM 3D yang akan mempresentasikan materi berjudul Upaya Promosi Kesehatan dalam Perspektif Islam. Anggota kelompok kami yaitu terdapat 9 orang. Yang pertama yaitu ada Andi Malika Aisyah, Anis Nafila Bilkis, Araya Nur Intan, Husnul Faidatul Lutfiyah, Nabila Laili Ramadhani, Nabila Rahma Hamidah, Nadia Natali Hemawan, Nashwa Abarina, dan yang terakhir ada Shola Kurota Aini. Langsung saja kita mulai ke presentasinya. Yang pertama yaitu latar belakang. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemauan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dan berdaya, pemerintah dan tenaga kesehatan masyarakat harus bertanggung jawab dan bekerja sama dengan melakukan promosi kesehatan. Ajaran Islam diketahui memiliki keterkaitan dengan upaya promosi kesehatan, baik individu maupun masyarakat, termasuk juga upaya menjaga keseimbangan determinan kesehatan. Karena pada dasarnya, kesehatan merupakan modal utama bagi umat muslim untuk menjalankan kehidupan dan kewajibannya dalam beribadah di dunia. Berdasarkan hal tersebut, umat Islam diberi tanggung jawab untuk menjaga kesehatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Natali Hemawan dengan NIM akhir 043. Berikut adalah rumusan masalah dari penulisan makalah kelompok kami. Yang pertama yaitu bagaimana upaya promosi kesehatan dalam perspektif Islam, kemudian apa saja strategi dari promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Selanjutnya adalah tujuan penulisan makalah ini. Tentunya di sini kami ingin mengetahui lebih dalam tentang upaya dari promosi kesehatan dalam perspektif Islam serta strategi-strategi upaya promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Baik, selanjutnya memasuki bagian manfaat dari penulisan makalah ini. Tentunya di sini kami sebagai penyusun akan mendapatkan wawasan lebih mengenai upaya dan strategi promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Selanjutnya, juga membantu pembaca untuk memahami bagaimana ajaran Islam dalam mendukung dan memperkuat upaya promosi kesehatan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran kami sebagai penyusun dan juga pembaca tentang pentingnya kesehatan dalam ajaran Islam. Memasuki bab tinjauan pustaka, di sini kami menghadirkan 3 definisi, mulai dari definisi sehat, kesehatan, hingga promosi kesehatan. Yang pertama, definisi sehat menurut WHO. WHO sendiri mendefinisikan sehat sebagai keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kecacatan. Definisi ini menggambarkan kesehatan bukan secara negatif atau sempit sebagai ketiadaan penyakit atau kelemahan, tetapi secara positif dan luas sebagai keadaan-keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh atau sempurna. Memasuki definisi yang kedua, yaitu definisi dari kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992, kesehatan di sini didefinisikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kemudian pada tahun 2009 terjadi perubahan definisi dari kesehatan itu sendiri. Nah, perubahan tersebut dicantumkan atau tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. Kesehatan tersebut kembali didefinisikan sebagai keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dari kedua undang-undang tentang kesehatan ini, masing-masing menjabarkan definisi kesehatan yang berbeda secara redaksional, tapi tetap memiliki pemahaman inti yang sama. Selanjutnya yakni definisi promosi kesehatan. Yang pertama, menurut WHO dalam Fitriani tahun 2011, promosi kesehatan yakni sebagai proses yang mengupayakan individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka mengendalikan faktor kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Kemudian menurut Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1114 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 8 garis miring 2005, promosi kesehatan yakni upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan faktor-faktor kesehatan melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat
agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Selanjutnya yaitu konsep kesehatan menurut Islam. Yang pertama yaitu konsep kesehatan dikaitkan dengan rukun Islam. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Seorang muslim berkomitmen untuk meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Ini merupakan langkah awal dalam rangkaian kesehatan Islam dengan membuat komitmen pada dirinya sendiri. Yang kedua yaitu sholat 5 waktu. Umat Islam diharuskan untuk menyucikan diri dengan berwudu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Gerakan-gerakan yang dilakukan selama sholat seperti sujud juga bermanfaat bagi kesehatan. Selama gerakan sujud, jantung berada di atas otak sehingga aliran darah yang diberikan akan tersuplai ke otak. Yang ketiga yaitu zakat, berkaitan dengan penetapan faktor pemungkin melalui mekanisme kewajiban seorang muslim untuk membayar zakat, untuk menyimpan harta bendanya dan memberikan kepada mereka yang berhak atasnya. Ini pasti akan membantu mengembalikan keseimbangan ekonomi dan mencegah ketimpangan ekonomi di masyarakat. Yang keempat yaitu melaksanakan ibadah puasa. Dengan berpuasa dapat mengembalikan pola makan ke tingkat yang seimbang dan mencegah makan terlalu banyak. Selain itu, orang yang aktif merokok dapat mengantisipasi bahwa mereka akan mengurangi jumlah merokok mereka setelah berpuasa. Yang kelima yaitu berhaji bagi mereka yang mampu secara fisik dan finansial. Membiasakan diri berjalan kaki selama ibadah haji menunjukkan potensi untuk mempertahankan kebiasaan tersebut setelah kembali ke rumah. Ini karena berjalan kaki dalam jarak yang relatif jauh yang dapat dianggap sebagai bentuk olahraga yang memiliki banyak manfaat, termasuk membakar lemak, menyehatkan jantung, meningkatkan kekuatan dan ketahanan tubuh, dan berbagai manfaat lainnya. Baik, selanjutnya adalah konsep kesehatan yang dikaitkan dengan rukun iman. Dalam Islam terdapat 6 rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Nah, kesadaran akan kehadiran Allah mendorong perilaku sehat seperti makan dengan seimbang, menjaga kebersihan, dan menghindari hal-hal yang merusak tubuh seperti minuman keras dan narkoba. Nah, yang kedua adalah iman kepada malaikat. Keyakinan akan adanya malaikat yang selalu mengawasi manusia membuat seorang muslim berhati-hati dalam menjaga perilakunya, termasuk dalam hal menjaga kesehatan. Perbuatan tersebut akan dicatat sebagai amal kebaikan. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab. Banyak perintah dan anjuran dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hidup sehat, seperti menghindari makanan yang diharamkan, menjaga kebersihan, serta melakukan ibadah yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak positif bagi kesehatan fisik dan mental. Yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul. Rasulullah SAW memberikan banyak contoh tentang menjaga kesehatan. Beliau menganjurkan pola makan sehat, olahraga, serta menjaga kebersihan diri. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kesadaran akan adanya hari kiamat membuat seorang muslim lebih peduli dengan kesejahteraan dirinya, termasuk dalam hal kesehatan. Hal ini karena tubuh yang sehat akan lebih optimal dalam beribadah dan melakukan amal kebaikan sebagai bekal di akhirat. Yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Meyakini qada dan qadar mengajarkan seorang muslim untuk berserah diri kepada Allah, termasuk dalam menerima ujian dan ikhtiar dalam menjaga kesehatan. Nama aku Animalika Aisyah dengan NIM akhir 169 akan menjelaskan terkait konsep kesehatan dengan hukum Islam. Ajaran Islam ini sendiri sangat menekankan terkait kesehatan. Menurut ulama sendiri pun ada beberapa hal, yaitu ada 10 yang harus kita perhatikan dan perlu kita jaga, yaitu makan, minum, bergerak, diam, tidur, terjaga hubungan seksual, keinginan-keinginan atau nafsu, keadaan jiwa, dan mengatur tubuh kita sendiri. Al-Quran surat Abasa ayat 24 berbunyi, maka hendaklah manusia itu menjaga memperhatikan makanannya, yang mana ini merupakan menggambarkan kalau makanan ini tuh merupakan unsur yang perlu kita jaga karena itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Al-Quran pun melarang kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna seperti merokok, karena itu dapat merusak badan dan bau-baunya pun menimbulkan penyakit untuk orang-orang yang menciumnya, karena walaupun orang-orang tidak merokok
tapi itu menimbulkan dampak-dampak negatif untuk orang-orang yang mencium asap rokok. Saya Araya dengan NIM 191231227 akan menjelaskan mengenai upaya promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Promosi kesehatan dalam perspektif Islam memiliki akar yang sangat kuat dalam ajaran agama. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dan dipelihara. Islam juga mengajarkan bahwa kesehatan adalah nikmat yang harus kita syukuri. Dengan menjaga kesehatan, kita dapat menjalankan ibadah dengan lebih baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Prinsip-prinsip kesehatan dalam Islam terintegrasi dalam berbagai aspek hidup, mulai dari ibadah hingga interaksi sosial. Berikut beberapa upaya promosi kesehatan yang dapat kita lakukan dalam perspektif Islam. Yang pertama ada dakwah kesehatan, yaitu dengan menyampaikan pesan-pesan kesehatan melalui ceramah, khutbah, dan kegiatan agama lainnya. Yang kedua, ada pendidikan kesehatan. Dengan cara mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, pola makan yang halal dan sehat, serta kebersihan. Ini juga sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umat untuk menjaga diri. Dan yang terakhir ada contoh teladan. Yang dimaksud dalam ini yaitu tokoh agama yang terkenal agar masyarakat menjadi contoh teladan dalam menerapkan perilaku hidup sehat. Nah, dari beberapa upaya tersebut menunjukkan bahwa promosi kesehatan dalam perspektif Islam memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam mengintegrasi nilai-nilai agama dalam promosi kesehatan, diharapkan masyarakat lebih termotivasi untuk menerapkan perilaku hidup yang sehat. Baik, saya Huspa Lutfia dengan NIM 191231038. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Menurut WHO pada tahun 1984, ada 3 strategi pokok untuk mewujudkan visi dan misi promosi kesehatan. Yang pertama yaitu advokasi. Advokasi melibatkan lobby kepada pembuat keputusan untuk menghasilkan kebijakan yang mendukung program kesehatan. Dalam Islam, advokasi ini didasarkan pada prinsip kesejahteraan dan keadilan sosial, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Ma anzalallahu da'a illa anzalahu shifa'ah. Tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali Dia juga menurunkan obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam konteks advokasi, umat Islam bisa memperjuangkan kebijakan yang mendukung langkah-langkah pencegahan penyakit, seperti vaksinasi, kampanye kesehatan, atau kebijakan mengenai sanitasi. Ini sesuai dengan prinsip pencegahan yang lebih diutamakan dalam Islam, sehingga advokasi yang dilakukan tidak hanya memikirkan pengobatan tapi juga langkah-langkah preventif. Oke, selanjutnya yaitu dukungan sosial. Dukungan sosial berfokus pada sosialisasi program kesehatan melalui tokoh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perilaku hidup sehat. Beberapa bentuk kegiatan tersebut adalah pelatihan-pelatihan para tokoh masyarakat, seminar lokakarya, dan sebagainya. Dalam Islam, dukungan sosial dan solidaritas sangat dianjurkan untuk ditekankan. Prinsip-prinsip seperti ukhuwah persaudaraan dan sodako atau kebaikan menjadi hal penting dalam mendukung sesama manusia. Dan yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan agar masyarakat dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan secara mandiri. Bentuk kegiatan ini antara lain penyuluhan kesehatan, pengembangan masyarakat, dan sebagainya. Sasaran gerakan masyarakat adalah sasaran primer. Islam mendukung pemberdayaan ini melalui prinsip ta'awun atau tolong-menolong dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi promosi kesehatan dalam Islam tidak hanya mencakup aspek fisik, melainkan juga aspek mental dan spiritual, serta selaras dengan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat muslim. Strategi promosi kesehatan yang berbasis pada ajaran Islam dapat lebih diterima oleh masyarakat muslim karena sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang mereka pegang. Next. Saya, Shola Kurata Aini dengan NIM 191231040 akan menjelaskan kesimpulan dari makalah ini. Promosi kesehatan dalam perspektif Islam memiliki landasan kuat dari ajaran agama yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Islam memberikan panduan yang mencangkup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga interaksi sosial dalam rangka menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Beberapa upaya promosi kesehatan dan contoh teladan dari tokoh agama. Selain itu, strategi global promosi kesehatan juga diterapkan dalam Islam seperti advokasi, dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui integrasi nilai-nilai agama, promosi kesehatan menjadi lebih diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat muslim, membantu mereka mencapai kesehatan yang optimal dengan ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, perlu adanya sinergi antara tenaga kesehatan, tokoh agama, dan pemerintah untuk memaksimalkan promosi kesehatan berbasis nilai-nilai Islam. Yang kedua, dakwah dan pendidikan kesehatan yang berbasis agama perlu terus digiatkan di lingkungan masyarakat agar tercipta kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari ibadah. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat harus ditingkatkan melalui pelatihan dan penyuluhan agar masyarakat dapat mandiri dalam menjaga kesehatannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.